Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para rekan Hayden Fans Channel dimanapun berada, Ya, khususnya para rekan-rekan yang selalu mendukung, mensupport channel ini. Tentunya setiap ada tayangan tentu selalu untuk mengikuti channel kami ini. amin. Hari ini kita kembali membahas beberapa isu sepak bola, Bung ya. Kalau hari ini mungkin Bukan lebih isu lagi, fakta. fakta ya, atau informasi terbaru dari sepak bola, katakan seperti itu. Yang biasa kita review, hari ini kita mengulas informasi terkini yang mana terkait Ballon d'Or. Ballon d'Or. Iya, oke. Ini Bung sudah siap ya dengan ulasannya Insyaallah. nanti. Ya. Kita coba, Bu. Ini karena ini kita cukup berdua hari ini karena tidak ditemani Bung Tobing yang ada kesibukan mungkin di luar ya. Jadi kita coba ini membahas terkait dengan Ballon d'Or yang sudah didapat Messi, Bung. Ya. Yang mana kita tahu sendiri bahwasanya 2-3 hari yang lalu sudah dilakukan penentuan pemenang atau pengumuman pemenang dari Ballon d'Or ini untuk tahun 2021. Yang mana 3 kandidat, Messi, Jorginho, dan juga Lewandowski, dan akhirnya dimenangkan lagi oleh Messi untuk ke-7 kalinya, walaupun bukan secara beruntun seperti itu, dan mengalahkan rival Adi tentunya seorang Cristiano Ronaldo yang dengan 5 Ballon d'Or. Oke. Messi 7 Ballon d'Or, Bung. Lewi 2 trofi tahun lalu bersama Jorginho yang mendapat 1 trofi di timnas Italia, katakan seperti itu. Oke. Bung, kira-kira Bung, layakkah Messi mendapat 7 Ballon d'Or untuk ke-7 kalinya, katakan seperti itu? Ya, mungkin pembuktian pada saat mencari Copa America, Ya. kelengkapan trofi seorang superstar, Oke. Lionel Messi. Ya. Akhirnya dia mengakhiri paceklik gelar internasionalnya, Iya. membuktikan bahwasanya dia sudah setara dengan Cristiano Ronaldo Oke. yang sudah menjuarai Piala Eropa dan juga UEFA Nation League. Ya. Oke. Dan akhirnya memang Messi membuktikan ya dia tidak hanya bisa mumpuni di level klub, Oke. tapi juga bisa mumpuni di level internasional. Oke. Dan mungkin para pandit dan juga para jurnalis di seluruh dunia mungkin Ya. memberikan kesempatan kepada Messi. Ya. Demikian hal dengan Cristiano Ronaldo pada saat menjuarai Euro. Oke. Artinya Messi dengan hasil positif di timnas Argentina ya, Iya. tentang Copa itu merupakan cukup emosional sekali bagi seorang Lionel Messi. Tapi Bung, kita tahan dulu untuk membahas ini. Saya ingin ke sejarah dulu, Bung. Saya tarik ke belakang lagi. Kira-kira Bung, sejarah dari Ballon d'Or ini kita harus tahu dulu ya pemirsa, bagaimana sebenarnya Ballon d'Or ini, bagaimana perjalanannya sampai ditentukan sampai detik ini masih dilaksanakan pemilihan Ballon d'Or tentunya. Oke, Bung, sedikit. Oke, dikutip dari Wikipedia juga ya. Oke, kita ya. sempat beberapa kali membaca juga bahwasanya memang French football Ya. diawali dengan seorang Gabriel Hano ya, Ya. memprakarsai pemilihan Ballon d'Or pada tahun 1956 itu. Ya. Majalah ternama sepak bola di Prancis ya, oke. French Football akhirnya menggagas Ballon d'Or yang awalnya ini adalah dikhususkan untuk pemilihan pemain-pemain Oke. level klub, namun dia adalah berkewarganegaraan Eropa. Oke. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1994 Ya. itu pemain Amerika Selatan, pemain-pemain non Eropa Ya. bisa untuk menjadi nominasi pemilihan Ballon d'Or. Oke. Dan yang pertama adalah George Weah ya, Dari pemain asal Liberia yang bermain untuk PSG, ya, kemudian pindah ke AC Milan ya. yang tahun 2007 ya. Iya. Kalau nggak salah itu berarti termasuk masa emas Ya, juga. sebelumnya didominasi oleh pemain-pemain Pemain Jerman dan Belanda ya. Oke. Johan Cruyff beberapa kali menerima ajang prestisius ini. Ya. Kemudian disusul dengan pemain-pemain Belanda seperti Ya. Karl-Heinz Rummenigge dari Bayern Munchen. Ya. Kemudian diulang kembali saat menjadi juara UEFA Cup bersama dengan Inter Milan. Oke. Yang mana sebelum kita tarik lagi untuk penerima Ballon d'Or, ini sebelum eranya Ronaldo dan Messi ya, sempat terakhir didapatkan oleh seorang Ricardo Kakak, katakan seperti itu, Iya. untuk mendapatkan Ballon d'Or. Setelah itu bergantianlah dua guard ini ya, Iya. dua kambing ini, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, saling Iya, bergantian. dipotong oleh seorang Luka Modric Oke, pada tahun 2019, Ya, oke. 2018 ya. Ya. Saat membawa Kroasia menjadi Finalis. runner up Piala Dunia pada Ya. saat itu.
kemudian membawa Real Madrid juga 3 kali juara Liga Champions secara beruntun. Oke. Itu memutus rentetan dari Lionel Messi perolehan dari Messi dan Ronaldo di Ballon d'Or itu. Ya. Artinya kita harus tahu juga ya, apalagi anak-anak zaman now sekarang. Ini bukan hanya perkara Messi dan Ronaldo lagi. Ya. Katakanlah ini Agimu sedikit. Messi 7 Ballon d'Or di usia yang saat ini. Kira-kira untuk kedepannya bagaimanakah perolehan? Tapi saya tahan dulu untuk kesana ya. Saya lebih ke Lewi protes dulu, Bung. Ngambek kah atau bagaimana? Ini karena banyak juga yang beredar, Bung, di luar sana di media sosial tentunya. Maksudnya kayak Lewandowski lebih layak seperti itu ya untuk tahun ini. Iya. Oke. Lewi layak di tahun 2020. Oke. Pada saat Bayern mendapatkan sextuple pada saat itu, ya. Oke. Mendapatkan gelar top scorer, kemudian mendapatkan gelar Champions League, Iya. di FA Pokal treble winner di kompetisi mayor dan juga beberapa ajang lainnya, Europa Super League, kemudian ada juga Piala Dunia antar klub juga diraih oleh Lewi. Itu sampai-sampai dia buat Instagramnya, foto dengan memeluk piala-pialanya. Tapi itu tahun berapa, Bung? Itu tahun 2020, bukan tahun 2021. Chelsea menjuarai Liga Champions. Di situ Munchen draw. Bahkan beberapa kali kalah. Iya. Melawan tim-tim Bundesliga. Itu mengindikasikan bahwasannya seorang Lewi ternyata dalam tren yang biasa-biasa saja gitu. Oke. Untuk tahun ini kan gitu ya. Nah, untuk penerimaan tahun ini. Kalau mungkin seandainya dilakukan di 2020, ya layak sah saja. Sah saja, oke. Dan perolehan Messi di 2021 Copa Sudamericana di Copa Amerika itu adalah tahun 2021. Oke. Sangat pantas. Oke. Berarti pantas lah Lionel Messi itu. Dan lagi, Bung, selain di timnas Argentina, kita juga melihat sendiri bahwasanya sepeninggal Lionel Messi memang berpengaruh besar untuk Blaugrana tentunya. Karena setelah meninggal beliau ini, seolah-olah Blaugrana atau Barcelona ini tidak menemukan semacam pendekatan atau bagaimana, kehilangan roh kan seperti itu. Ya. Semenjak ditinggal di awal sudah kita bahas juga bahwa Tiki Taka membutuhkan bintang. Oke. Tidak bisa melulu dengan organisasi tim, kemudian kolektivitas yang luar biasa. Tidak. Kalau tidak ada eksekutor enggak. Iya. Kapan cetak golnya kan seperti macet juga. Okay. Ya. Sama halnya seperti Guardiola di awal di Manchester City, dia belum menemukan goal getternya sampai akhirnya pemain-pemain tengah bisa mencetak gol. Okay. Nah di Barca saat ini pemain-pemain La Masia dan pemain-pemain baru belum bisa beradaptasi secara langsung kepada taktik, apalagi ada perubahan dan transisi selalu di Barcelona. Sepeninggal Ronald Koeman kembali kepada Xavi saat ini, kita akan melihat bagaimana. Apalagi ini menarik juga untuk laga kedepannya ya, ada Barcelona versus Bayern Munchen yang akan kita lihat juga. Oke, yang pasti pemirsa, Lionel Messi sangat berpengaruh sekali dalam tim, mau di tim di klub maupun di timnas. Ya, Bung, jadi sebenarnya saya pribadi lebih menjagokan seorang Jorginho. Oke. Tahun ini karena memang dari pencapaiannya bersama Italia yang sangat heroik, mungkin kita sama-sama menyaksikan bagaimana Italia menjuarai Piala Eropa dengan sangat luar biasa, dengan permainan yang luar biasa juga, dan dia sebagai maskot Italia dengan penaltinya yang khas walaupun gagal melawan Inggris di final, dan membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions dan juga Piala Super Eropa. Itu membuat Jorginho itu sangat diunggulkan. Namun Giorgi gagal membawa Italia lolos otomatis dengan 2 penalti beruntun yang gagal. Itulah membuat para jurnalis Eropa ini mungkin saja itu membuat mereka berubah pikiran untuk setuju. Mungkin dari segi itu mungkinnya yang membuat perubahan tadi. Tapi yang pasti 3 nama ini saya rasa pantas ya, Bung, ya, untuk masuk ke nominasi ini. Yang pasti 3 nama ini sangat pantas sekali. Sekarang kita ke Messi versus Ronaldo. Messi is better than Ronaldo. Wow. Ini luar biasa ini ya. Kalau dikatakan lebih baik, tidak juga ya. Karena Ronaldo itu sudah sukses di beberapa klub dengan gelarnya masing-masing di Italia, di Spanyol, di Inggris ya. Tapi memang di klub yang luar biasa pula kan. Nah, Messi sekarang mencoba peruntungannya ke PSG.
Yang walaupun saat juga. ini dia masih meraba juga permainan di PSG. Lambat laun sudah semakin dapat ya. Iya. Tapi saya melihat di sini dengan pencapaian 7 Ballon d'Or ini sudah menunjukkan kepada semua orang bahwasanya Messi gelar individualnya lebih baik daripada Ronaldo. Namun secara rekor Ronaldo masih banyak dan masih di atas Messi. Pencetak gol internasional terbanyak. Kemudian beberapa pencapaian lainnya itu masih belum bisa dikejar oleh Messi. Namun beda usia 2 tahun, Bung. 87 dan 85 ada waktu Messi 2 tahun untuk bisa mengejar pencapaian-pencapaian ini. Oke. Masih ada waktu. Ada kemungkinan Messi bisa lebih dari Ronaldo. Kira-kira Bung, ini kita mencoba menganalisa saja. Ronaldo cukup mengejutkan juga keluar dari 3 besar, katakan seperti itu. Tapi sebagian kalangan juga menyampaikan bahwa ini layak untuk yang 3 orang ini layak. Jadi Ronaldo apa kira-kira yang membuat beliau ini cukup jauh terlempar dari nominasi 3 besar katakan? Kalau tidak salah di posisi ke-7. Saya setuju dengan yang kontra ya. Karena memang Ronaldo saat ini, Ronaldo nowadays adalah Ronaldo yang membutuhkan tim. Bukan pemain yang menggendong tim. Dia dilayani dan difasilitasi oleh rekan setimnya untuk mencapai rekor-rekor pribadinya. Kita lihat sendiri, dia malas nge-pressing, kemudian dia pun lari secukupnya aja. Tapi memang sangat efektif. Nah itu mungkin ya sering menentukan di laga-laga krusial. Namun secara kontinuitas kita melihat di Liga Inggris dia belum bisa mengangkat MU. Artinya dia harus didukung oleh atau disokong oleh tim, bukan dia yang untuk. It's different dengan Messi, berbeda dengan Messi. Messi bisa sendiri, Bung. Mengatur permainan, mencetak gol, memberikan assist dan lain sebagainya. Mungkin itulah kelebihan dari seorang Lionel Messi untuk dibandingkan dengan Ronaldo, katakan seperti itu ya. Selain tadi kita tidak kesimpulan juga bahwasanya Ronaldo memiliki rekor yang cukup luar biasa. Berikutnya Bung, Ballon d'Or garansi menang di FIFA Player of the Year. Apakah benar atau mitos? Bisa jadi ya, karena memang yang ikut voting itu juga betul sekali. Tapi memang ada ekstranya lagi dengan pelatih nasional, kemudian kapten tim nasional akan itu mungkin suaranya lebih banyak ya. Tinggal lagi ini kadang yang kita bingungkan di sini ya. Ada indikasi suap. Itu yang sering berhembus. Kita nggak tahu itu hoax atau enggak. Tapi FIFA itu ya. Itu seolah-olah memang ada ya. Karena bisa saja satu wartawan atau jurnalis itu bisa dipengaruhi oleh itu kan kita menduga-duga seperti itu ya. Tapi memang dari pemilihan jurnalis yang memilih ini juga itu adalah jurnalis yang profesional, jurnalis senior di setiap negara. Jadi memang kapabilitasnya sangat teruji sekali. Bisa jadi ya. Namun Lewandowski tidak beruntung musim ini ya. Musim lalu dia dapat ini. FIFA Player of the Year mengasihkan kekecewaannya di Ballon d'Or karena tidak diadakan di tahun itu. Bisa jadi Messi kembali akan mendapatkan FIFA Player of the Year. Kalau kita tarik ke belakang Bung, katakanlah seperti itu, Ballon d'Or, FIFA Player of the Year dan pemain terbaik Eropa, katakan seperti itu. Apakah ini bisa sejalan atau bisa saja nominasinya berbeda? Sering berbeda ya. Kalau pemain terbaik Eropa dengan FIFA Player of the Year sering berbeda. Karena mungkin panitia beda juga. Tambah lagi mungkin secara keseluruhan ya. UEFA dan FIFA kadang mau bertentangan. Sering. UEFA tentunya sama FIFA. Jadi menarik juga ini. Tapi yang pasti Messi 7 Ballon d'Or sangat pantas sekali katakan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan saya rasa. Untuk Lewi kita lihat tahun ini apakah berhasil mengangkat lagi performa dari Bayern Munchen yang kita tahu sendiri akhir-akhir ini cukup goyang ya Bu ya. Di beberapa walaupun di UCL cukup perkasa, tapi di liga domestik tentunya masih banyak PR juga. Sudah terbaca. Apakah ini faktor pemain-pemain yang tambal sulam atau bagaimana, kita menarik untuk lihat ke depannya. Mungkin ada tambahan dari pembahasan kita hari ini. Yang menarik mungkin bagaimana generasi setelah ini ya. Peraih Ballon d'Or setelah generasi Messi dan Ronaldo ya. Ada beberapa pemain yang bisa dikatakan terkategorikan dengan masuknya Jorginho di sini. Artinya Jorginho sudah memantaskan diri sebagai pemain terbaik dunia ketiga. Katakanlah semacam Erling Haaland seperti itu ya, nama-nama baru. Ada lagi Kylian Mbappe atau pastinya
Kita juga Yang menarik. menarik juga ini, menarik Iya. dua orang Italia ya, Nicolo Barella Oke, dan Alessandro Bastoni masuk 20 besar itu. 20 besar ya. Iya, Oke. Pemain dari Internazionale Milan. Iya, Dan uniknya lagi, Chiellini dan Bonucci masuk. masuk. Padahal pemain Belasan yang bisa besar. dikatakan Ucur. sudah uzur. Oke, sudah mbah gitu ya. Iya, iya. Tapi Masih tolak ukur dari Memang pencapaiannya ada prestasi Euro. juga ya. Oke. Kadang itu kita ke objektif juga kadang. di Iya, sini. oke. Makanya saya katakan ya ini opini pribadi saya katakan. Iya, oke. Para jurnalis opini pribadi ya sah-sah saja memang. Ya. Tapi saya cukup menarik juga tadi yang Bung sampaikan tadi, teringatnya di akhir gitu ya, bahwasanya Jorginho memang beberapa kali gagal penalti katakan seperti itu ya, sehingga membuat Italia masih terkatung-katung, Iya. walaupun belum pasti juga Bu ya, masih ada lagi laga terakhir katakan seperti itu. Apakah memang mungkin ya, kemungkinan besar ada seperti itu ke arahnya? Iya, kalau dia gagal ya pasti dari from hero to zero pastinya. Oke, betul. Membawa Italia menjadi juara, Ya, akhirnya dia anti klimaks oke. dengan gagalnya Italia. Artinya Ya. gagal di 2 penalti di Italia, Iya. masuk 1 ke MU, masih belum bisa menutupi itu. Karena laga terakhir dapat penalti bisa gol gitu ya. Ya saya rasa itu tadi ya dia harus lebih konsisten. Iya. Kemudian cara menendang penaltinya pun harus lebih bervariasi. Oke. Tidak lagi yang lompat-lompat ya Bung ya. Ada Iya. beberapa kali itu gagal ya. Lalu Namun saya gini ya, yang untuk perihal PFA ke depan ini ya, Iya. kita lebih menaruh perhatian kepada pemain-pemain asal Inggris. Oke. Saya katakan Mason Mount, kemudian juga Tammy Abraham yang dipinjam ke AS Roma juga. Oke. Kemudian ada beberapa pemain-pemain MU ya, Jadon Sancho. Apabila diberikan kesempatan bisa jadi dia Bisa, ya? menunjukkan kepada dunia bahwasanya memang mereka itu adalah pemain-pemain yang pantas untuk bersaing di Ditambah Ballon lagi d'Or atau usia mereka yang masih FIFA belia. Player of the Year. Oke. Jadi untuk Ronaldo Bung, nama terakhir mungkin saya sampaikan. Ronaldo, apakah ini mulai musim tidak akan adanya nama Ronaldo di 3 besar atau Saya masih rasa. kemungkinan ada? Tidak akan ada. Tidak akan ada. Oke Tidak ya, akan ada. sudah nampak seperti itu ya. Hmm. Selain mungkin faktor usia, penurunan perform dan Kebaperan. kebaperan dan lain-lain. Oke. Ada Dan baca terakhir tidak ada datang ya. Ada Tidak yang menghadiri. datang, ya. Iya. Ini cukup menarik juga ini. Tren penurunan yang luar biasa Iya, dan betul sekali. beberapa episode juga Yang sudah pasti terbahas. bukan masalah di MU saja lah ya. Bukan secara keseluruhan. Saya rasa sudah masalah apa perasaan mungkin ya. Oke. Ya tidak mau kalah. Memang Iya. kita tahu sendiri memang seorang Ronaldo adalah pemain yang tidak mau kalah memang. Iya, betul betul. Selalu ingin menang. Iya. Nah, ini ternyata sudah berkali-kali kalah. Oke. Nah, sudah mentalnya sudah ngedrop habis, Bung. Bahkan Juve musim lalu Iya. ranking 4, Bung. Oke. Di Serie A loh. Iya, adanya Ronaldo. Masih ada. Oke. Sekarang ditambah lagi MU. setahun umurnya. Apakah 6, 7. Oke, menarik. Ini Ronaldo, saya pun mungkin lebih arah setuju dengan Bung Isan tadi bahwa ini adalah mulai musim Tren terlempar penurunan, ya, tren penurunan dari Ronaldo dari ini Ballon d'Or. Tapi kalau untuk juara Liga Inggris atau apa, menarik kita lihat nanti. Dan termasuk laga-laga di UCL karena sering juga menjadi pahlawan Bung, seorang Ronaldo kita ini. Oke, mungkin itu saja Bung ya. Ada tambahan ke Ya, cukup saya kawan-kawan kita? Mungkin hari ini kita coba bahas itu dulu. Untuk ini kita episode yang berapa, Bung? 22. 22, oke. Episode ke-23 nanti mungkin ada kejutan lagi atau bagaimana. Menarik, kita tunggu. Yang pasti tetap dukung channel kita ini, channel Hidden Fans. Dan Anda bisa juga berkomentar melalui Instagram tentunya. Dan juga ada di komentar di YouTube seperti itu. Oke, demikian saja. Mungkin kalau ada salah-salah kalimat, salah kata, kita mohon dimaafkan. Dan kalau ada salah data, berarti Anda adalah pendengar yang baik. Oke. Demikian saja, Bung. Kita tutup. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Hidden Fans. Siap.